فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Di pertemuan yang lalu kita telah masuk pada fi'il dan tanda-tandanya. Fi'il itu apa, Abdullah? Fi'il cara bahasa apa? Tutup kitabnya, tidak lirik-lirik. Nah, tadi tidak ditanya secara lughah, antum jawabnya secara lughah. Sekarang ditanya secara lughah, jawabnya istilah. Ya betul. Baik, mau jawab secara bahasa atau secara istilah? Istilah. Baik, bedakan isim dan fi'il. Dipahami kalimat bahasa Arabnya, kemudian maknanya. Fi'il itu apa dulu bahasa Indonesianya sudah? Baik, fi'il perbuatan itu secara bahasa. Sekarang secara istilah apa itu? Berkaitan dengan salah satu dari tiga zaman. Baik, bahasa Arabnya bagaimana? Hendak zikri. Baik, labas. Akmal. Tutup. Baik, kalimatun dalat ala makna fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azwinatis salasah. Baik, satu kata yang menunjukkan makna. Nah, dengan sendirinya dan bergandengan dengan salah satu dari tiga waktu. Tiga waktu itu apa saja, Jabir? Waktunya dulu, saya tanya waktunya, bukan jenis fi'ilnya. Tiga waktu itu apa? Waktu lampau, nah sekarang dan akan datang. Waktu lampau zaman apa istilahnya? Indah wafa, zaman madhi. Sekarang namanya zaman apa, Muhammad? Mana ada zaman mudhari'? Zaman apa? Waktu sekarang namanya zaman apa? Zamanul hal. Waktu yang akan datang apa namanya? Siapa itu belakangnya Hamzah? Geser dikit, gak kelihatan. Sini. Akan datang namanya apa? Istiqbal. Baik. Zaman istiqbal. Kemudian berdasarkan pembagian tiga zaman ini, fi'il berarti terbagi jadi berapa? Uwais. Bisurah. Tiga apa? Kelamaan. Fatih. Jadi tiga apa saja? Madhi, mudhari', amr. Baik. Fi'il madhi pengertiannya apa, Habib? Baik, labas. Kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau.
istilahnya dalam bahasa Arab. Pengertian fi'il madhi. Abdurrahman. Baik. Kalimatun dalat ala hadatsin waqa'a qabla zaman takallum. Contohnya 3. Indah Hanif. Fi'il madhi 3. Tutup kitabnya. Daraba. Sakata. Nama. Tidur aja tuh. Apa? Syaraba dimari orang Arab. Syariba. Taib. Syariba. Kemudian fi'il yang kedua apa tadi, Ali? Fi'il mudhari apa pengertiannya? Kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya di masa apa? Waktu apa? Kata yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi pada waktu sekarang dan akan datang. Baik. Berarti menunjukkan fi'il mudhari ada 2 kemungkinan waktu. Waktu apa dan apa? Hadir. Bahasa Arabnya hal dan istiqbal. Bagaimana kita bisa menentukan ini hal, ini istiqbal pada suatu fi'il mudhari? Hendak Ambon siapa? Kami lupa. Nasrul. Nasrul. Dengan ordinasi karina, yaitu dengan adanya tanda-tanda. Dengan adanya tanda-tanda kita bisa tahu ini hal atau istiqbal. Contohnya apa tandanya yang menunjukkan mesti istiqbal? Fi'il mudhari mesti menunjukkan makna istiqbal kalau digandengkan dengan apa? Usama sin atau saufa contohnya. Taib, la ba's. Nah, sekarang Mujahid, fi'il amr itu apa? Yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Nah, madalla ala haditsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Taib. Kemudian kemarin kita telah masuk pada satu tanda fi'il yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Apa itu Muhammad Aceh? Tutup kitabnya. Qad. Qad bisa masuk pada fi'il apa saja? Fi'il madhi dan mudhari. Kita baru mengambil penjelasan tentang qad yang masuk pada fi'il madhi. Apa makna yang ditunjukkan oleh qad kalau masuk pada fi'il madhi, Abdul Hafid? Bermakna tahqiq. Apa makna tahqiq? Sungguh-sungguh, penegasan terjadinya. Yang kedua, bermakna takrib. Apa maksudnya? Telah dekat apa? Dekat waktu apa? Perbuatan tersebut. Taib. Itu qad kalau masuk fi'il madhi. Sekarang kita lanjutkan. Wa idza dakhalat qad 'ala al-mudhari'i fi af'alillah afadatit tahqiqa la syak. Kemudian qad apabila masuk pada fi'il mudhari' dan itu terkait perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka memberikan faidah tahqiq, bukan keraguan-raguan. Baik, ini makna pertama ikhwan, qad kalau masuk pada fi'il mudhari'. Apabila fi'il itu adalah fi'il Allah, Allah Subhanahu wa taala yang melakukan hal itu,
Nah, maka qad bermakna tahqiq, penegasan. Benar-benar hal itu dilakukan. Contohnya kaqaulillahi ta'ala qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin. Ya'lamu fi'il apa ini? Ya'lamu fi'il apa? Akbar. Fi'il mudhari'. Nah, kemasukan qad. Nah, qad ya'lamu, yang melakukan atau fa'il yang melakukan ya'lam ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib Allah ya'lamu, berarti qad bermakna tahqiq, sungguh. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengetahui al-mu'awwiqina minkum, orang-orang yang mau menghalang-halangi di antara kalian. Taib. Wa tusta'malu qad aidan lit-taqlili wat-taktsiri ma'al mudhari'. Dan qad juga digunakan untuk menunjukkan makna taklil dan taksir bersama dengan fi'il mudhari'. Berarti ini makna kedua dan ketiga. Baik. Makna pertama tadi qad kalau berkaitan dengan apa? Fi'il dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka bermakna apa tadi? Indah ya Abdullah, tahqiq. Sekarang yang bermakna taklil, maksud taklil itu menunjukkan jarang, terkadang, terkadang-kadang. Ini kan apa? Taklil, sedikit terjadinya. Contohnya, perhatikan contoh. Qad yasduqul kadzub. Qad yasduqu al-kadzub. Ada tiga kata di sini, ada qad, yasduqu dan al-kadzub. Antum harus tahu dulu makna dasar. Yasduqu maknanya apa? Yasduqu maknanya apa? Indah Habib, jujur. Al-kadzub maknanya apa? Wafa. Dusta itu al-kadzib. Berdusta itu kadzaba. Kalau al-kadzub sigha mubalaghah dari kadzibun. Berarti apa? Orang yang pendusta. Kadzub itu orang yang banyak sekali dustanya. Nah, al-kadzub orang yang banyak dustanya. Berarti kita gandengkan sekarang. Yasduqu tadi jujur. Masa orang yang banyak dustanya jujur? Berarti jujurnya ini jarang atau sering? Ya. Jarang sekali ya kan? Nah, maka berarti maknanya qad yasduqul kadzub, kita artikan apa? Jarang orang yang pendusta itu jujur. Atau kadang-kadang sesuai dengan konteks, mana yang nyaman, mana yang enak untuk apa diungkapkan dalam suatu susunan bahasa, Pak. Tapi maknanya sama. Terkadang orang yang pendusta itu jujur. Namanya terkadang, banyak atau sedikit dia lakukan kejujuran ini? Usama? Sedikit. Taib. Kemudian contoh yang kedua, qad yadribus saghiru al-kabira. Sekarang qad, diinginkan di sini makna taklil, sedikit, jarang, terkadang. Yadribu apa maknanya yadribu? Abdullah Samin. Memukul. As-saghiru anak kecil, al-kabira apa sakif? Orang besar. Berarti jarang anak kecil memukul orang besar. Baik, biasanya yang besar yang mukul yang kecil. Tapi ada terkadang kondisi anak kecil mukul orang yang besar, cuman jarang, sedikit terjadinya. Inilah makna qad ketika masuk fi'il mudhari'.
Dan banyak ikhwan dari tiga makna ini, biasanya yang pertama kali muncul di benak kita adalah makna taklil. Ya, makna taklil. Kalau masuk fi'il mudhari', antum pertama kali pilih makna taklil. Kalau bisa makna taklil maka itu. Tapi kalau tidak pas berarti ke makna taksir. Makna taksir. Kemudian yang paling sedikitnya makna yang pertama yaitu tahqiq. Kenapa? Karena ini khusus pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan selain Allah tapi yang betul-betul terjadinya. Kemudian wa mithalut taksir menunjukkan sering. Ya, sering, banyak terjadi. Ini taksir. Contohnya kebalikan dari tadi. Kalau anak kecil mukul anak besar itu sering atau jarang, Umar? Jarang. Sekarang qad yadribul kabirus shaghira. Dibalik, anak besar memukul anak kecil. Ini jarang atau sering? Sering. Contohnya Umar mukul adiknya. Ya, sering atau jarang? Sering. Ya. Baik. Tapi tidak betul itu. Ya, qad yadribul kabiru as-shaghira. Sering anak yang besar itu mukul anak yang kecil. Baik. Contoh yang kedua, qad yughdibul aduwa kathratu najahika. Qad yughdibul aduwa kathratu najahika. Sekarang Badri coba terjemahkan. Taib. Jadi maknanya kalau dalam bahasa kita sehingga mudah dipahami apa? Yughdibu itu membuat marah. Yughdibu membuat marah. Aghdaba yughdibu, ya, menjadikan marah, membuat marah. Ini maknanya. Kalau ghadiba, apa ghadiba? Hamzah. Ghadiba yaghdabu ghadban atau ghadaban. Marah, marahnya, marah itu ghadiba. Tapi kalau aghdaba yughdibu apa tadi? Berarti bengong tadi. Apa Akmal? Membuat marah. Baik. Nah, qad yughdibul aduwa kathratu najahik. Qad bermakna taksir, berarti sering. Berarti kita terjemahkan banyaknya keberhasilanmu sering menjadikan musuh marah. Marahnya terakhir jadinya. Nah, baik. Jangan antum ketika menerjemahkan nyusunnya seperti yang di bahasa Arab ini. Qad yughdibu berarti sering. Nah, membuat marah musuhmu. Nah, banyaknya keberhasilanmu. Walaupun dari sisi makna bisa, tapi dalam susunan bahasa kita, kawan, ini kurang bagus ya, seperti ini. Susunan bahasa kita kurang bagus. Tapi kalau sedang belajar labas. Sering membuat marah musuhmu, banyaknya keberhasilanmu. Paham? Tapi kan orang jadi bingung karena jejer-jejer antara apa? Antara objek dengan subjeknya. Tapi kalau kita balik, banyaknya keberhasilanmu sering menjadikan musuhmu marah. Ini kan lebih jelas. Kesimpulannya berarti, qad ketika masuk pada fi'il mudhari' ada berapa makna yang dia tunjukkan, Yahya? 3. Apa saja? Taklil, taksir, tahqiq. Makna paling banyak digunakan apa, Hanif? Taklil, itu paling banyak. Jadi kalau ketemu fi'il mudhari' kemasukan qad, pertama kali pilih ini, menunjukkan makna sedikit, menunjukkan makna jarang. Kemudian baru taksir, menunjukkan makna sering. Kemudian baru apa? Bermakna tahqiq. Tayyib.
Sekarang tanda yang kedua, qauluhu wasin wa saufa. Nah, sin dan saufa, tanda kedua dan ketiga. Asin wa saufa harfani yakhtassani bid-dukhuli 'ala al-fi'lil mudhari'. Sin dan saufa itu sebagai tanda fi'il, tapi khusus kedua huruf ini masuk pada fi'il mudhari'. Berarti bisa tidak masuk pada fi'il madhi? Cahya tidak bisa. Kenapa? Karena dia khusus pada fi'il mudhari'. Baik. Kemudian fungsinya sin dan saufa apa ketika masuk pada fi'il mudhari'? Kata beliau litakhlisihi lil istiqbal. Nah, untuk apa? Untuk memurnikan makna fi'il mudhari' menunjukkan makna istiqbal. Ya, untuk memurnikan fi'il mudhari' menunjukkan makna istiqbal. Atau dengan kata lain secara mudah, jadi sin dan saufa khusus masuk pada fi'il mudhari' untuk apa? Menentukan bahwasanya makna mudhari' tersebut adalah makna apa? Abdurrahman? Istiqbal. Pokoknya kalau ada sin dan saufa mudhari' maknanya apa? Muhammad Bengkulu istiqbal. Baik. Qala wa yajuzu isti'malu ayyihima syi'ta fil fi'lil mudhari'. Dan boleh untuk menggunakan mana yang kamu inginkan, baik itu sin dan saufa pada fi'il mudhari'. Maknanya sama, menunjukkan akan. Menunjukkan akan. Baik, cuman ada perbedaan tipis antara keduanya. Apa itu? Kita baca. Misalul dzalika saufa astaghfiru lakallah au sa'astaghfiru lakallah. Perhatikan contoh ini. Saufa tadi apa? Menunjukkan murni makna istiqbal, berarti akan, ya kan? Astaghfiru apa Fatih mananya? Astaghfiru. Apa Habib? Akan beristighfar, akan memintakan ampun. Astaghfiru memintakan ampun, aku memintakan ampun. Laka untukmu, Allah kepada Allah. Ini kalau satu persatunya. Sekarang digabung. Saufa astaghfiru lakallah. Berarti saufa menunjukkan murni bermakna apa tadi? Bapak istiqbal, berarti akan, ya kan? Bukan sekarang tapi akan nanti. Berarti kita susun, aku akan memintakan ampunan kepada Allah untukmu. Nah, ini artinya aku akan beristighfar. Maksudnya apa? Aku akan memintakan ampunan untukmu, ya, kepada Allah. Sama. Tapi lebih bagus yang awal tadi. Aku akan memintakan ampunan kepada Allah untukmu. Atau boleh kita ungkapkan sa'astaghfiru lakallah. Maknanya apa ini? Maknanya bagaimana? Syukran. Sama atau beda? Sama, dalam mengartikan dalam bahasa kita sama. Aku akan memintakan ampunan kepada Allah untukmu. Cuman bedanya apa? Perhatikan, illa anna ba'dhan nahwiyyin dhahabu illa anna kalimata saufa tusta'malu fi halatin ma idza kana hunaka ziyadatu ta'khir. Hanya saja sebagian ulama nahwu mereka berpendapat bahwasanya kata saufa itu digunakan pada kondisi apabila di sana ada tambahan pengakhiran, yaitu nantinya lebih panjang. Nantinya jaraknya lebih panjang. Ini pakainya apa? Saufa. Dan kaidah dalam bahasa Arab, ikhwan, tambahan huruf memiliki tambahan makna.
Kalau sa'astaghfiru cuma satu sin tok. Kalau saufa berapa hurufnya Mujahid? 3, berarti lebih panjang, maka waktunya juga lebih panjang. Nantinya itu lebih panjang. Baik. Sekarang contoh. Misaluhu, contohnya. Misaluhu indana taliban. Ahaduhuma sayati ba'da sa'ah wal akhar ba'da sa'atain. Contohnya sekarang ya, kita di sini ada 2 santri. Salah satunya mau datang 1 jam lagi. Ya, 1 jam lagi baru mau datang. Kemudian yang lainnya, anak yang kedua baru 2 jam lagi datangnya. Baik. Au ba'da muddah, atau masih jangka waktu yang lebih lama. Baik, maka bagaimana kita mengungkapkannya? Falladhi sayati ba'da sa'ah naqulu fihi sayati ba'da sa'ah. Nah, adapun untuk santri yang mau datang 1 jam lagi, kita katakan ya tentangnya sayati ba'da sa'ah. Fulan sayati ba'da sa'ah. Si fulan ini mau datang 1 jam lagi. Waladhi sayati ba'da sa'at. Adapun yang baru mau datang setelah berjam-jam, 2 jam atau lebih setelah itu, au muddatan tawilah, au muddatin tawilah, atau setelah waktu yang panjang. Naqulu fihi saufa ya'ti. Dia mau datang tapi apa? Entah berapa jam lagi. Saufa ya'ti. Berarti lebih panjang apa? Saufa, waktu nantinya. Waktu nantinya. Taib. Maka ketika antum diperintah, ya Umar, ihfad, antum jawabannya jangan apa? Saufa ahfadu insyaallah. Nanti tahun depan baru mau ngapal. Ya. Pakainya apa? Sa'ahfadu insyaallah. Aku akan hafal. Ya, 1 menit lagi. Ya, kalau saufa kepanjangan, ya Mat. Nah, baik. Ini sin dan saufa. Wais. Berarti fungsi sin dan saufa ketika masuk pada fi'il mudhari' fungsinya apa? Menunjukkan makna? Menunjukkan makna apa? Istiqbal. Jangan ragu-ragu. Taib, menunjukkan makna istiqbal. Yang tadinya punya 2 kemungkinan, yaitu hal dan istiqbal. Kalau sudah kemasukan sin atau saufa, maka mesti maknanya apa? Istiqbal. Taib. Kemudian sekarang kita masuk pada tanda yang keempat. Qauluhu wa ta'ut ta'nitsis sakinah, dan tanda fi'il yaitu ta'nis sakinah. Ta'ut ta'nitsis sakinah mukhtassatun bid-dukhuli 'alal madhi. Ya, ta'ut ta'nitsis sakinah itu dikhususkan masuk pada fi'il madhi. Makanya telah kita lewati kemarin disinggung bahwasanya alamat fi'il madhi apa? Abdurrahman? Bisa kemasukan? Tahu tak nih si sakinah, tidak boleh melamun pelajaran ini. Nah, ketembak tiba-tiba kaget. Baik. Nah, fi'il madhi tandanya bisa dimasuki oleh ta'u ta'nisi sakinah. Fala tadkhulu fi ghairil madhi, sehingga ta'u ta'nisi sakinah ini tidak masuk pada selain fi'il madhi. Lalu apa maksudnya ta'u ta'nisi sakinah? Dari sisi namanya saja sudah kita tahu, ikhwan. Ta'ut ta'nis, yaitu ta yang menunjukkan ta'nis, menunjukkan muannats. Menunjukkan apa? Muannats. As-sakinah yang disukun. Baik, berarti ta ini, ta yang berada di akhir fi'il mudhari',
yang dia itu disukun dan menunjukkan bahwasanya pelaku fi'il itu adalah muannats, maka dinamakan apa? Ta'ut ta'nits as-sakinah. Contoh, perhatikan. Misalu dzalika qauluhu ta'ala qalat namlah. Qalat namlah. Qalat. Nah, fi'il apa ini? Hamzah. Fi'il madhi. Dari mana antum tahu fi'il madhi? Ada ta'u ta'nis as-sakinah. Maknanya apa? Hah? Maknanya apa? Apa arti qalat? Hah? Push up nanti lah. Baik. Telah berkata qalat. Namlah, apa namlah? Hah? Semut. Baik. Namlah dihukumi muannats dari sisi apa? Lafadznya. Kenapa? Karena di akhir kata ini ada apa? Tak. Antum lihat itu di akhirnya ada tak marbutoh. Ya, tak yang menunjukkan muannats. Namlatun. Berarti seekor semut telah apa? Berkata. Qalat namlah dalam surat An-Naml. Yang menjadi inti antum perhatikan kata qalat fi'il madhi. Ya, qalat fi'il madhi. Wa ta harfu ta'nits. Ya, tak di sini menunjukkan apa? Muannats, huruf yang menunjukkan muannats. Wala takunu ta'ut ta'nits ya harfa ta'nitsin illa fi akhiril fi'li. Ini kaidahnya, diingat-ingat. Nah, tidak akan ada ya tak ta'nits sebagai huruf ta'nits kecuali di akhir fi'il. Jadi ta'u ta'nis sakinah mesti dia tempatnya di akhir fi'il. Kalau antum ketemu tak di tengah fi'il, walaupun itu sukun, itu bukan ta'u ta'nis sakinah. Taib. Contohnya nahwu qalat zahabat. Apa makna zahabat? Indah Qadir, dia telah pergi, seorang muannats. Darabat apa? Akbar, dia telah memukul. Jalasat wafa, dia telah duduk. Darasat dzikri, dia telah belajar. Mantap. Nah, wa ala hadza qis, maka atas hal ini qis, yaitu kiaskanlah. Berarti fi'il madhi yang sudah dihafal diingat-ingat. Qala wa talzamu ta'u ta'nisi sukun wa talzamu ta'u ta'nisi as-sukuna. Ini kalau mau diwujudkan harokatnya. Kama alimta, dan ta'u ta'nis ini senantiasa melazimi sukun. Ya, terus menerus dia apa? Disukun, kawan. Maka dinamakan apa? Ta'u ta'nis as-sakinah. Kenapa? Karena ta ini menunjukkan muannats di akhir fi'il madhi dan dia itu senantiasa disukun. Nah, senantiasa disukun. Sukun itu mati. Nah, kama alimta, sebagaimana kamu telah ketahui. Lakin idza jaa ba'daha sakinun fa innaha tuksar. Akan tetapi apabila datang setelah tak ta'nis ini huruf yang disukun juga. Ini kasus. Ya, kasus yang butuh pemecahan ya kawan dalam bahasa Arab. Nah, sukun ketemu sukun. Ini tidak bisa. Tidak ada suaranya keluar. Maka harus mencari jalan keluar. Nah, maka jalan keluarnya tak ta'nis yang aslinya disukun kita kasrah. Fa innaha tuksar, maka sebenarnya dia di kasrah. Misaluha, contohnya ja'at, ya aslinya apa? Ja'at at-talibatu. Ya, ada sukun pada ta dan ada sukun pada apa? Pada al.
Maka di kasrah ja'atit talibatu faqusirat ta'u ta'nitsi huna lafdhan wa kitabatan. Maka di kasrahlah tak ta'nis di sini secara lafaz dan secara penulisan. Ketika kita mengucapkan, kita katakan ja'atit talibatu. Ketika menulis juga apa? Taknya di kasrah. Taib, kenapa kok bisa tak ini di kasrah? Berarti namanya bukan tak ta'nis sakinah lagi gitu Jabir. Namanya tetap apa? Dia ja'ati. Tak pada ja'at itu tak apa? Namanya apa dia? Tetap namanya apa? Tak ta'nis sakinah. Loh, dia di kasrah. Nah, kasrahnya kasrah karena apa? Karena suatu kedaruratan, sehingga apa? Tidak mengubah namanya. Kita tidak menamakan kemudian tak ta'nis maksurah, tidak. Tapi tetap kita katakan ta'u ta'nis sakinah. Loh, kenapa dia di kasrah? Perhatikan kalimat setelahnya lidaruratit takhallusi min iltiqa'i sakinain. Karena kedaruratan untuk untuk apa? Membebaskan diri dari pertemuan dua sukun. Ya, karena apa? Dalam bahasa Arab dua sukun itu kita harus apa? Bisa mencari jalan keluar. Nah, cara untuk mengeluarkan dari kasus ini dengan di kasrah. Taib lidaruratit takhallus min iltiqa'i sakinain. Karena darurat memang harus untuk takhallus, untuk kita bisa apa? Membebaskan diri dari apa? Dari kasus bertemunya dua sukun. Karena kalau enggak mencari jalan keluar, enggak bunyi ya kawan, enggak bunyi. Macet di situ, ja'at enggak bunyi. Nah, ja'at kemudian talibatu sukun yang sebelumnya gimana? Enggak bisa, enggak bunyi. Nah, akhirnya harus diwakaf. Ja'at at-talibatu. Ini tidak benar. Cara baca seperti ini di kalangan Arab tidak betul. Maka orang Arab langsung mengkasrah ja'atit talibatu. Amma fi ghairi darurati fatalzamu aslaha wa huwa sukun. Adapun pada selain kedaruratan, maka apa? Maka tak di sini senantiasa menetapi hukum aslinya atau kondisi aslinya, yaitu diapakan? Aslinya diapakan ini tak di sini? Fatih disukun. Baik. Ya. Berarti ada berapa alamat yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum pada alamat-alamat fi'il? Ali? Ada berapa alamat? 4 apa saja? Qad, sin, saufa, tak ta'nis sakinah. Baik. Dari 4 alamat ini yang khusus masuk pada fi'il madhi. Khusus masuk pada fi'il madhi. Apa itu? Tak ta'nis sakinah. Kemudian mana yang khusus masuk pada fi'il mudhari'? Bapak? Sin dan saufa. Mana yang bisa masuk pada kedua-duanya, Nasrul? Qad. Kalau masuk pada fi'il madhi menunjukkan makna apa saja? Tidak boleh lirik-lirik. Apa Usama? Menunjukkan makna tahqiq dan takrib. Kalau masuk pada fi'il mudhari' apa? Ikhlas. Taklil yang urut dengan paling banyak penggunaan. Taklil, taksir, tahqiq. Baik. Itu diingat-ingat. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza. Iqra'ul matan.